kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Siapa kami di hadapan-Mu, Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, haleluya. Yesus. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai karunia dan karakter. Mungkin saudara-saudara sudah banyak mendengar apa karunia, apa itu karakter. Karunia adalah pemberian dari Tuhan. Seperti di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11, tetapi saya garis bawahi 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat yang ke-10 tertulis, kepada yang seorang roh, dalam huruf besar roh, memberikan kuasa mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saudara-saudara, karunia itu dari roh. Yang dimaksud ini roh dalam huruf besar R adalah dari Tuhan, roh Allah. Kita lihat yang pertama, atau poin yang pertama, berasal dari satu roh, yaitu berasal dari satu roh, yaitu roh Tuhan, roh Allah. Tetapi
bagian firman Tuhan ada juga dikatakan kita harus menguji setiap roh. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama atau ayat yang ke-1 ditulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, ada roh palsu atau dikatakan nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang, pergi ke berbagai penjuru dunia untuk menyesatkan orang-orang. Kita lihat pada poin yang kedua, roh ini, karunia ini, itu diberikan oleh roh kepada yang dikehendakinya, bukan atas keinginan manusia, tetapi atas keinginan roh, atas keinginan roh Allah. Mungkin saudara-saudara pernah dengar, ada yang berkata ini nubuat, tapi ada yang juga pernah berkata semacam pelesetan, ini bukan nubuat tapi lu buat. Yang dimaksud ini lu buat inilah. Jadi tidak ada perkataan dari roh kepada yang bersangkutan, tetapi dia bikin-bikin. Itu yang dikatakan lu buat. Pada poin yang ketiga, kita lihat sesuai dengan penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Jadi roh itu memberikan karunia menurut penilaian Tuhan, atau roh Tuhan itu memberikan penilaian bukan berdasarkan penilaian manusia, tetapi berdasarkan penilaian roh Tuhan. Yang satu mendapat karunia begini, yang satu mendapat karunia yang begitu, seperti yang kita baca tadi. Kemudian sekarang kita tiba pada bagian yang berikut. Yang pertama tadi karunia. Sekarang berbicara mengenai karakter. Karakter ini berasal dari dalam pribadi setelah melalui suatu proses pembentukan. Proses pembentukan ini bukan cuma 1, 2, 3 selesai. Proses pembentukan ini bisa saja sepanjang umur hidup kita. Sepanjang umur hidup kita, itu proses dari waktu ke waktu terjadi. Kita baik, yang lain masih kurang. Kita berusaha lagi, yang kurang diperbaiki. Begitu terus sampai kita dipanggil menghadap di hadapan hadiratnya. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26, saya akan coba bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup, kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi saudara-saudara, jelas sekali dikatakan bahwa apa itu buah-buah roh dan apa nasihatnya. Jadi kita lihat saudara-saudara, akibat dari adanya proses pembentukan dari waktu ke waktu, kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh. Jadi ada semacam proses. Kita lihat yang poin yang berikut atau poin yang kelima. Merubah karakter lama menjadi karakter sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, dengan adanya buah-buah roh, tentunya kita punya karakter yang lama. Karakter yang lama itu menjadi karakter yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat ada contoh dari Raja Saul, raja yang pertama dari bangsa Israel. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan
Mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi Raja Saul ini dengki terhadap Daud akibat mendengar nyanyian dari perempuan-perempuan yang menyambut dia sewaktu pulang perang, dan waktu itu dia menang. Kaum perempuan ini memang sering dikatakan kaum yang lemah, tapi sebenarnya itu mereka mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kekuatan dahsyat yang tersembunyi untuk membangkitkan semangat, tetapi juga bisa juga dapat membuat adanya orang yang dengki ketika perempuan-perempuan penyambut Raja Daud itu memuji-muji Daud. Dengan tidak sadar mereka juga mengatakan bahwa Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Timbullah kedengkian, timbullah iri hati. Karakter Saul ini, dia sadar bahwa memang Daud akan menggantikan dia satu waktu nanti, tetapi dia tidak mau menerima keadaan. Karakter Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, walaupun dia dapat 2 kali kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Jadi kita lihat ada perbedaan. Raja Saul tidak mau menerima keadaan. Dia mengejar-ngejar raja, dia mengejar-ngejar Daud, waktu itu belum jadi raja. Tetapi karakter Daud, dia 2 kali mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak mau. Apa dia katakan? Aku tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dengan Saul, tetapi dia tidak mau menaruh tangan membunuh Raja Saul. Ini bentuk penghargaan dari Raja Daud kepada Tuhan. Walaupun Raja Saul itu sudah dibuang, tetapi dia tetap yakin, dia ingat bahwa Raja Saul pernah diurapi oleh Nabi Samuel. Pernah diurapi, dia tidak punya hak untuk membunuh Raja Saul. Yang membunuh Raja Saul, ya nanti Tuhan yang beracara dengan dia. Tetapi dia tidak mau. Ini bentuk yang sangat menghargai Tuhan. Walaupun 2 kali ada kesempatan. Sebenarnya kalau orang-orang lain, ya bisa saja dia bilang ini kesempatan, kapan lagi. Dan ketika dia membunuh Raja Saul, pasti dia akan menggantikan. Tetapi dia ingat waktunya Tuhan, bukan waktunya dia. Waktunya Daud, bukan waktunya Tuhan. Dia tunggu sampai Tuhan beracara. Pada waktunya nanti Tuhan yang beracara sehingga dia menjadi seorang raja. Jadi kita tiba pada kesimpulan, karakter sangat penting. Sedangkan karunia itu tergantung dari kehendak Tuhan. Saya ulangi, karakter itu sangat penting. Sedangkan karunia itu tergantung dari kehendak Tuhan. Tuhan mau memberikan kita karunia apa? Karunia A, karunia B, karunia C, tetapi karakter itu sangat penting. Jadi sekian renungan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bentuklah karakter kami sesuai dengan kehendak Engkau sendiri, agar kami bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang banyak, bagi orang yang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya kepada Engkau. Tolong kami, tuntun dan bimbinglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.